wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini, amin. Syarat yang kedua, wa thaniha wuku'uha bi arba'ina mimman tana'akidu bihimul jumu'ah. Syarat sah salat Jumat yang kedua merupakan syarat tambahan dari salat-salat yang lain. Artinya ada 6 syarat khusus hanya untuk salat Jumat saja. Yang pertama adalah dilakukan secara jamaah. Yang kedua adalah wuku'uha bi arba'ina, terlaksananya Jumat dengan 40 orang. Wuku'uha bi arba'ina, terlaksananya Jumat dengan 40 orang. Mimman, dari orang-orang, tan'akidu bihimul jumu'atu, yang terakad dengan mereka oleh salat Jumat. Dari orang-orang yang terakad dengan mereka oleh salat Jumat. Ketika dia katakan terakad, maka kita merujuk ke pembahasan yang pertama dari kitab ini, yaitu mukallaf, balik berakal, zakarin laki-laki, hurrin merdeka, mutawattinin bertanah air, artinya penduduk setempat. Itulah 5 syarat yang disebut dengan tan'akidu bihimul jumu'ah. Maka dengan anak-anak tidak terakad Jumat, dengan orang gila tidak terakad Jumat, dengan wanita tidak terakad Jumat, dengan budak tidak terakad Jumat, dengan orang mukim atau musafir tidak terakad Jumat. Ketika dikatakan nanti dari bab-bab Jumat, orang-orang yang sah dengannya Jumat, orang-orang yang terakad dengannya Jumat, itu maka adalah 5 syarat. Laki-laki, balik, berakal, merdeka, mutawattin, bertanah air. Ada orang yang wajib Jumat tapi tidak terakad Jumat dengan mereka, yaitu para mukimin. Dia wajib Jumat tapi tidak dianggap sah Jumat. Mereka tidak menjadi syarat untuk terlaksananya Jumat. Mimman tan'akidu bihimul jumu'ah, dari orang-orang yang terakad dengan mereka oleh salat Jumat, walau marda, walaupun orang itu orang sakit. Orang sakit karena syaratnya enggak perlu sehat. Wa minhum, di antara mereka 40 orang adalah imam. Di antara mereka 40 orang adalah imam. Artinya 40 dengan imam, enggak mesti 41 dengan imam. 40 sudah masuk imam di dalamnya. Walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun wahidun aw aksara qassara fit ta'allum lam tasihha jum'atuhum. Jikalau adalah mereka jamaah arba'ina faqat, 40 orang doang, 40 orang saja. Wa fihim, di antara mereka 40 orang ada ummiyun, orang yang tidak betul bacaannya. Ummiyun itu juga sudah dibahas dalam bab salat jamaah. Orang yang tidak pandai membaca Quran, mengganti huruf dengan huruf, atau mengganti baris yang merubah makna, itu mana ummiyun. Wahidun, 1 orang.
au aksara atau lebih dari satu orang, qassara fit ta'allum, yang dia ceroboh dalam belajar, dia ceroboh di dalam belajar. Maksud ceroboh dalam belajar di sini adalah ada kesempatan belajar dia tidak belajar, ada guru, ada kesempatan, ada waktu, tapi dia tidak belajar. Akhirnya dia tidak hafal Al-Fatihah. Akhirnya Al-Fatihah dia tidak benar. Lam tasihha jumu'atuhum atau jum'atuhum, tidak salah solat Jumat mereka 40 orang. Tidak sah solat Jumat mereka 40 orang. Kenapa tidak sah? Libutlani solatihi, karena batal solatnya si ummi. Karena solat ummi batal, fayamkusuna, lalu mereka berkurang. Fayamkusuna, lalu mereka berkurang daripada 40 orang. Maka ada sebagian tempat, salah satu di Syria, salah satu di Aceh, tapi bukan Aceh yang kita lewati kemarin. Itu mereka kalau kira-kira jamaahnya kurang dari 40 orang atau cukup 40 orang, tapi menurut penilaian mereka ada di antara yang hadir itu sholatnya mungkin tidak sempurna, maka mereka mengulangi sholat zuhur kembali. Jadi bukan hanya cukup 40 orang saja hitungannya. Kita masuk dalam satu masjid, kita lihat jamaahnya lumayan banyak, kita hitung-hitung jamaahnya 50 orang. Tapi dari yang 50 orang tersebut, ada di antaranya yang pakai celana jin, baju oblong pendek. Nah, itu bakalan batal sholat ketika sujud. Ada di antara mereka kita lihat belum betul mungkin wuduknya. Ada di antara mereka ada kemungkinan belum betul Al-Fatihahnya. Jadi yang 40 orang tersebut mesti yang sudah betul wuduknya, betul menutup auratnya, dan betul Al-Fatihah dan bacaan yang lainnya. Intinya 40 orang tersebut orang yang sah sholatnya. Kalau nggak sah sholatnya satu orang, kalau pas jumlahnya 40 orang, maka semua jamaah dianggap sholatnya batal. Nah, karena jumlah kita pas-pasan 40 orang atau 45 orang, kita tidak mungkin mencek mana yang betul, mana yang enggak betul. Tapi kalau prasangka dan praduga kita menunjukkan peserta salat Jumat tersebut minim ilmu agamanya, minim semangat belajarnya, maka kita dianjurkan buat salat zuhur kembali. Itu sikap berhati-hati. Titik. Amma idza lam yuqassiril ummiyu fit ta'allumi, adapun apabila tidak ceroboh oleh seorang ummi, apabila tidak ceroboh oleh seorang ummi di dalam belajar, tidak ceroboh karena dia masuk Islam baru saja setengah jam sebelum Jumat. Ketika dia Islam, maka jumlah Jumat dengan Islamnya orang tersebut pas 40 orang. Berarti dia kan belum hafal Al-Fatihah, hanya hafal 2 ayat. Itu pun dihafal-hafal sebelum salat Jumat dilaksanakan. Wuduk sudah dipelajari, kemudian atau aurat sudah dipasangkan, sudah ditutupkan auratnya. Al-Fatihah baru hafal 3 ayat. Bagi mu'alaf yang barusan masuk Islam, fatasihul jumu'atu bihi, maka sah salat Jumat dengannya si ummi. Kenapa? Walaupun dia tidak hafal Al-Fatihah seluruhnya, dia tidak ceroboh. Nah, kalau dia tidak ceroboh, maka dia sah salatnya. Bayangkan, kalau baru usia 40 tahun,
dia baru membetulkan Al-Fatihahnya. Bagaimana kira-kira nasib sholat dia sebelum usia 40 tahun? Dan bagaimana kira-kira perasaan hatinya, kondisi hatinya ketika ibadahnya sejak balik belum diterima oleh Allah? Pasti ada kekacauan, pasti ada kebimbangan, pasti ada ketidaktenangan. Maka orang-orang yang ihtiyat dalam kehidupan, kalau dia merasa baru saja Al-Fatihahnya betul, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha solat yang tertinggal dulu. Bukan solat yang tertinggal, solat yang dia kerjakan dulu dia qadha sekarang, karena dia tahu solat dia dulu itu tidak sah. Kama jazama bihi syekhuna, sebagaimana menegaskan dengannya pendapat yang mana? Sah salat Jumat dengan jamaah yang ummi yang tidak taksir. Siapa yang menegaskan? Syekhuna. Syekhuna maksud di sini adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam dua kitab beliau, yaitu Syarah Ubab dan Syarah Irsyad. Tabaan karena mengikuti pendapat jazama bihi yang telah menegaskan dengannya pendapat syekhuhu oleh guru beliau, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Sarah Raw. Summa qala fi Syarhil Minhaji, kemudian berkata ia Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Minhaj, la farqa huna baina ayuqassiral ummiyu fit ta'allum wa alla yuqassir. Tidak ada perbedaan di sini antara bahwa ceroboh oleh si ummi tersebut di dalam belajarnya atau bahwa tidak ia ceroboh. La farqa huna, tidak ada perbedaan di sini. Di sini maksudnya adalah dalam hal sah salat Jumat 40 orang pas, salah satunya adalah ummi, tidak dibeda-bedakan baina ayqassiral ummi, antara bahwa ceroboh oleh ummi dalam belajar dan bahwa tidak ceroboh ia. Wal farqu bainahuma ghairu qawi, perbedaan antara keduanya itu tidak kuat. Perbedaan antara keduanya itu tidak kuat. Kemana kira-kira pendapat Imam Nawawi ini mengarah? Apakah berpendapat sah atau tidak sah? Berpendapat mengatakan sah salat Jumat dengan ummi atau tidak sah? Di atas kan dibedakan, kalau umminya taksir sah, kalau umminya enggak taksir enggak sah. Kalau umminya taksir enggak sah, kalau tidak taksir sah. Kalau kata Imam Nawawi enggak dibedakan, sama saja. Sama saja, sama-sama sah atau sama-sama enggak sah? Sama-sama tidak sah. Sama-sama tidak sah. Jadi kalau ada di antara jamaah Jumat itu 40 orang pas, di antaranya ummi, batallah salat Jumat. Ulang lagi dengan salat zuhur. Oh, dia kan taksir atau dia enggak taksir? Kata Imam Nawawi enggak dibeda-bedakan di sini. Antara taksir dan enggak taksir itu tidak dibedakan di sini dalam bab salat Jumat. Intaha. Walau naqasu fiha batalat, jikalau mereka kurang fiha dalam salat Jumat, niscaya batallah salat Jumatnya. Jikalau kurang jumlahnya ketika salat Jumat, maka batal salat Jumatnya. Jikalau mereka kurang jumlahnya fi khutbatin,
sedang khutbah, dalam khutbah lam yuhsab ruknu fi'lin hala naqsihim. Maaf, lam yuhsab ruknun fu'ila hala naqsihim. Jikalau mereka kurang jumlahnya sedang penyampaian khutbah, niscaya tidak dianggap, tidak dihitung rukun fi'li ketika, rukun yang dikerjakan ketika kurangnya mereka. Di sini dibuatnya fi'li. Ruknun fu'ila hala naqsihim, rukun khutbah yang dilakukan ketika kurangnya mereka. Kenapa tidak dianggap? Li'adami simaihim lahu, karena tidak mendengarkan mereka 40 orang baginya rukun. Khutbah disampaikan, jumlah bilangan jamaah Jumat pas 40 orang dan khatib. Pas 40 orang dan khatib. Untuk wudu, alhamdulillah, bacaan solat betul. Tapi ketika khutbah disampaikan, ada di antara mereka yang batal wudu, artinya dia berwudu. Berarti ketika khutbah disampaikan yang ada di masjid hanya 39 orang. Maka rukun-rukun yang terbaca ketika satu orang itu pergi meninggalkan ruangan masjid itu tidak dianggap. Nah, kalau nggak dianggap berarti ulang lagi rukunnya. Diulang lagi rukunnya. Kalau jaraknya terlalu jauh, kenapa terlalu jauh? Karena dia keluar bukan untuk berwudu tapi untuk buang air besar. Berarti jarak antara rukun itu telah terlalu jauh, maka wajib khutbah diulang dari awal. Wajib khutbah diulang dari awal. Kenapa dari awal? Karena syarat pembaca rukun khutbah tersebut mesti muwalat. Pain adu qariban, maka jika kembali mereka dalam waktu dekat secara uruf, maka jika mereka kembali qariban dalam waktu dekat urfan secara uruf, dia hanya pergi buang ingus, dia hanya pergi buang dahak sebentar, lalu kembali lagi, jazal bina'u ala ma madha, boleh melanjutkan khutbah atas yang telah terlaksana. Jazal bina, boleh melanjutkan khutbah, bina itu artinya melanjutkan, ala ma madha, di atas yang telah dilaksanakan. Tapi selagi dia keluar jangan baca rukun, jangan dibaca rukun. Tapi kalau dia masuk ke masjid waktunya enggak lama, tinggal sambung saja, lanjutkan saja. Wa illa, jika tidak, waktu kembalinya ke ruang masjid waktunya tidak lama, waktunya lama, wajabal isti'nafu, wajiblah mengulang dari awal khutbah. Sama begitu halnya naqsihim bainal khutbati was salat, kekurangan mereka antara khutbah dan salat. Selesai khutbah pertama genap 40 orang, masuk ke khutbah kedua genap 40 orang, turun khatib daripada khutbah kedua, batal wuduk satu orang. Batal wuduk satu orang, maka sebelum imam takbir yang satu orang ini kita tunggu dulu kehadirannya. Kalau waktunya sedikit, jedahnya enggak begitu lama, kenapa tempat wuduk hanya di teras masjid dan dia juga termasuk orang yang cepat dalam wuduk, maka boleh langsung dikerjakan solat. Tapi kalau sekiranya dia buang dua dulu, kemudian waktu dia kembali ke masjid terlalu lama, maka khutbah diulang dari awal kembali. Kenapa? Karena antara khutbah dan solat juga mesti muwalat. Jawabannya sama, lintifa'il muwalati fihima, karena ternafi mualat pada keduanya, khutbah dengan khutbah,
khutbah dengan solat. Nah, jelas di sini mualat itu penting. Nah, karena jelasnya mualat, untuk bayangkan batal saja wudhu seseorang di pertengahan khutbah. Dari jumlah yang 40 orang, wajib khutbah diulang dari awal. Sementara yang terjadi pada hari ini dalam penyampaian khutbah adalah setelah khutbah pertama disampaikan, masuk dia dalam materi ceramah, pencerahan, kemudian setelah selesai pencerahan hanya ditutup dengan fa'tabiru ya ulil absar, camkan itu, duduk dia. Nah, lepas itu dia naik kembali. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu terselangi dengan penyampaian bahasa Indonesia. Nanti juga akan kita lihat khutbah itu yang dianggap sah itu adalah pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia itu dianggap kalam ajami. Kalau dianggap kalam ajami, berarti antara khutbah pertama dan khutbah kedua terselangi lama. Berarti tidak ada lagi yang namanya mualat. Nah, karena enggak mualat itulah, maka wajib khutbah dimulai dari awal. Solat, antara khutbah dan solat pun kalau enggak mualat, wajib khutbah disampaikan kembali. Nah, titik. Waman lahu maskanani, seseorang yang memiliki dua tempat tinggal, bi baladaini, di dua negeri, fal ibratu, maka perhitungannya adalah bima, dengan tempat tinggal, kasurat fihi iqamatuh, pada tempat dengan tempat yang banyak, yang sering padanya tempat, iqamatuhu, menetapnya seseorang, fima fihi ahluh, pada tempat yang padanya tempat keluarganya seseorang dan hartanya seseorang. Titik. Pada tempat yang padanya tempat tersebut keluarganya seseorang dan hartanya seseorang. Katakanlah saya mukim di Padang. Ini dah mustautin namanya. Menurut administrasi kepemerintahan, mustautin. Kenapa? Sudah KTP Luki, Lubuk Kilangan. Kemudian di Atar itu rumah orang tua, lahir di situ. Nah, sekarang waktu pulang kampung misalnya, saya di kampung tuh cuma 2 hari, boleh nggak qasar jamak? Boleh. Kalau orang kampung itu jumlahnya 39 orang, boleh saya menambah jadi 40 orang? Khair, nggak boleh. Nggak boleh. Karena tapi kalau melihat syarat mustautin, orang yang tinggal satu tempat dan dia tidak niat akan kemana-mana lagi sampai mati di tempat tersebut. Nah, sampai hari ini saya non status. Mati di kampung juga nggak mau, mati di sini juga nggak mau. Pokoknya belum ada niat tinggal di satu tempat, yang mau tinggal selama-lamanya di situ, nggak kemana-mana atau belum ada. Khair, cari contoh yang lain saja. Seseorang memiliki rumah, satu di Kota Padang, satu di Padang Panjang, satu di Padang, satu di Padang Panjang.
Di Padang ada rumah dia, di Padang Panjang ada rumah dia. Di Padang ada istrinya, di Padang Panjang ada istrinya. Di Padang ada tokonya, di Padang Panjang ada tokonya. Itu mana fima fihi ahlu wa malu. Pada tempat yang di tempat itu masing-masing ada keluarganya, masing-masing ada hartanya. Masing-masing ada istrinya, masing-masing ada hartanya. Dia punya 2 tempat tinggal. Di tempat yang manakah dia dianggap sebagai mustautin? Ya. Gimana? Fal ibratu bima kathurat fihi iqamatuh. Maka yang dihitung adalah walaupun sama-sama ada istrinya, walaupun sama-sama ada rumahnya, tapi sama-sama ada hartanya, yang dihitung dia tinggal adalah di tempat yang mana dia lama tinggalnya di situ. Oh, ternyata di Padang Panjang dia 20 hari, di Padang 10 hari dalam sebulan. Padang Panjang 20 hari, di Padang hanya 10 hari. Berarti di rumah dia yang di Padang Panjang itulah dia dianggap satu dari ahli Jumat. Oke, itu kalau kedua-duanya ada istri, ada harta. Wa in kana biwahidin ahlun wa bi akhara malun. Jika di satu tempat ada istrinya, di tempat yang lain ada keluarganya, ada hartanya. Di Padang ada istrinya, di Padang Panjang hanya rukonya, hanya tokonya. Istri nggak situ dia. Usahanya di Padang Panjang. Dia buka minimarket di situ. Dia buka ruko, jual onderdil motor. Nah, sedangkan di Padang cuma rumah biasa saja. Rumah dan situ anak istrinya. Mana yang dianggap dia ahlul Jumat? Fa bima fihi ahluh. Maka dengan tempat yang di tempat itu keluarganya. Nah, berarti dia dianggap orang Padang. Fa inistawaya fil kul, maka jika sama kedua-duanya dalam semua hal, sama kedua-duanya dalam semua hal. Di Padang Panjang ada istri, di Padang Panjang ada anak, di Padang Panjang ada harta, di Padang Panjang 15 hari, di Padang 15 hari, sama pokoknya, adil. Di mana dia dianggap ahlul Jumat? Bil mahallil ladzi huwa fihi halata iqamatil jumu'ah. Nah, itu yang lebih tepat. Maka dia dianggap ahlul jumu'ah di tempat yang dianya seseorang pada tempat tersebut ketika dilaksanakan sholat Jumat. Maka dia dianggap ahlul Jumat bil mahalli, di tempat alladzi yang huwa fih, dia di tempat tersebut ketika dilaksanakan Jumat. Nah, di mana dilaksanakan Jumat, di situlah dia ahlul Jumat. Pergi Padang Panjang Jumat situ, berarti dia wajib Jumat di situ. Jumlah orang 39, 40 dan dia sah Jumat. Pergi dia ke Padang ketika Jumat, maka di Padanglah dia ahlul Jumat. Maka dia dianggap satu dari 40 orang masyarakat kota Padang. Titik. Itu cara menempatkan mana seseorang itu mustautinnya, di tempat yang mana, di tempat A atau di tempat C. Wala tanaqidul jumu'atu bi aqalla min arba'ina. Tidak terakad solat Jumat dengan kurang dari 40 orang. Tidak terakad solat Jumat dengan kurang dari 40 orang. Khilaf bagi Imam Abi Hanifah. Ini mazhab yang kita pakai musim corona kemarin.
Khilaf bagi Imam Abi Hanifah, dengan fatwa beliaulah, dengan pendapat beliaulah terobati perasaan hati setahun yang lalu ketika tidak ada lagi tempat solat Jumat di kota Padang. Apa pendapat Imam Abu Hanifah? Fatana akidu indahu, maka terakad ia solat Jumat menurut Imam Abu Hanifah bi arba'atin, dengan 4 orang. Dengan 4 orang. Kita dah lebih 4 orang kemarin. Walau abidan, walaupun dia budak. Au musafirin, atau orang musafir. Kita enggak musafir, kita sudah mukimin. Alhamdulillah. Itu yang disebut ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat. Jadi ada ketenangan, ada kenyamanan melakukan suatu ibadah yang sah menurut satu imam mazhab. Nah, oke, kita akan lakukan salat Jumat di Darul Hijrah. Dikarenakan Nurul Hidayah tutup, Muhajirin dikunci, Ittihad dihalang polisi, Al-Kausar kejauhan, sudah ke pelosok SMP, enggak boleh juga di situ orang luar masuk ke tapi air itu enggak cukup lagi tempat. Sudah, kita punya mazhab lain. Ulama kita dulu itu punya pendapat, yaitu Imam Abu Hanifah, kita pindah mazhab. Terlaksanalah salat Jumat dengan perasaan yakin sah berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Wala yustaratu indana iznus sultan li iqamatiha. Tidak disyaratkan menurut mazhab kita izin dari penguasa. Ini kalau ikut mazhab lain, musim corona itu enggak boleh salat Jumat, enggak sah salat Jumatnya. Kenapa enggak sah salat Jumatnya? Karena tidak diizinin oleh pemerintah. Tapi mazhab kita tidak disyaratkan izin pemerintah li iqamatiha, untuk pelaksanaannya Jumat. Wala kaunu mahaliha misra, tidak disyaratkan juga keadaan pelaksananya Jumat itu mesti kota. Tidak disyaratkan keadaan pelaksananya Jumat kota. Khilaf lahu fihima, Masya Allah. Khilaf baginya Imam Abu Hanifah pada keduanya. Oh, kemarin enggak sah juga salat Jumat kita itu. Enggak sah juga menurut Imam Abu Hanifah. 4 orangnya sah, musafirnya boleh. Tapi menurut beliau pada kedua-duanya itu disyaratkan. Pertama yang disyaratkan, pertama pelaksananya mesti kota. Alhamdulillah kita bukan di pelosok, dari kota. Artinya kota di sini bukanlah kota metropolitan, tapi kota yang dimaksudkan itu tempat mukim orang, bukan badawi, bukan pelosok kampung untuk bekerja, untuk berkebun. Ini kan dianggap kota sudah. Walaupun kabupaten namanya, bukan kota, itu udah misra kota. Karena beda kota dengan qaryah itu adalah, kalau qaryah atau badiah itu adalah tempat di mana orang pergi ke situ hanya untuk beladang. Nah, kita buat sejumat di tempat beladang itu enggak boleh. Tapi ini yang mengejutkan nih, yang tidak kebaca kemarin, harus izin dari penguasa. Sementara waktu musim corona ada izin enggak? Enggak ada izin. Berarti Jumat kita kemarin itu enggak cukup syarat menurut mazhab Abu Hanifah. Udah senang pula melakukannya. Karena kita tidak menguasai mazhabnya secara total. Kata Imam Malibari, enggak perlu kalian menguasai secara total.
Sudah saya sebutkan di kitab saya. Ini juga salah satu karomah dari Imam Zainuddin Al-Malibari. Kenapa beliau memuat khilafiyah di sini secara lengkap? Kenapa Imam Zainuddin Al-Malibari memuat khilafiyah salat Jumat dan Imam Abu Hanifah di sini secara lengkap? Karena tahu akan ada corona. Ini umat akan perlu dengan fatwa ini satu saat nih. Tapi kita hanya fatwa sampai di situ saja. Dan saya buka kitab kemarin. Tapi yang dibuka itu bukanlah kitab Imam Abu Hanifah. Sehingga tidak tahu syaratnya harus izin daripada penguasa. Tapi kalau kita lihat-lihat dan kita kaji-kaji kembali, dari pemerintahan Kota Padang ada izin. Nah, ada izin. Alhamdulillah ada izin. Pemerintah pusat enggak ada. Khair. Dan kita pun sudah kunci dengan solat zuhur berjamaah, enggak ada masalah. Pernah ditanya Imam Bulkini an ahli qaryatin lam yablu adaduhum arba'in, hal yusallunal jumu'ah awiz zuhra. Ditanya Imam Bulkini tentang penduduk suatu desa. Nah, ini desa. Ahli qarya, penduduk satu desa yang tidak sampai jumlah mereka 40 orang. Nah, saya masih melihat itu ada desa yang jumlah masyarakatnya nggak sampai 40 orang. Di daerah Lintau situ. Bukan jumlahnya nggak sampai 40 orang, tapi yang pergi Jumat nggak sampai 40 orang. Bukan yang nggak Jumatan nggak 40 orang, tapi sebagainya ada Jumat di desa lain. Sebagainya ada Jumat di tempat lain. Yang jelas desa itu Jumatnya nggak sampai 40 orang laki-laki. Pertanyaannya, apakah mereka sholat Jumat atau sholat zuhur? Maka dijawab oleh Imam Bulkini rahimahullahu ta'ala, yusalluna zuhra ala mazhabis Syafi'i, mereka sholat zuhur berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Mereka sholat zuhur berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Titik. Nggak ada sholat Jumat. Waqad ajaza jam'un minal ulama ayyusallul jumu'ah wa huwa qawi. Sungguh membolehkan oleh sekelompok dari ulama bahwa mereka sholat Jumat. Membolehkan oleh sekelompok ulama mereka sholat Jumat, dan itu adalah pendapat yang kuat. Fa idza qalladu jami'uhum, maka apabila mereka taklid, mereka mengikuti, artinya jami'uhum, seluruh mereka penduduk kampung yang enggak sampai 40 orang tersebut, mangqala hadhil maqala, ulama yang memperkatakan ini pendapat yang mana? Mereka salat zuhur, salat Jumat, mereka salat Jumat. Fa innahum, sesungguhnya mereka penduduk kampung tersebut, kalau memang sepakat semuanya mengikuti pendapat yang membolehkan salat Jumat, yusallunal jumu'ah, mereka boleh salat Jumat. Itu kalau semuanya ikut fatwa ulama itu. Ajaza jam'un minal ulama ayusallul jumu'ah. Wa inihtatu, dan jika mereka mau berbuat hati-hati, wa inihtatu, jika mereka mau berhati-hati, fasallul jumu'ah thumma dhuhra kana hasanan, lalu mereka salat Jumat, kemudian mereka salat zuhur,
adalah tindakan itu lebih baik. Nah, itu caranya. Salat Jumat dulu, kemudian salat zuhur, maka tindakan itu lebih baik. Syarat yang ketiga, wa thalithuha wuqu'uha bi mahallin ma'dudin minal balad. Yang ketiga, syarat sah Jumat adalah terlaksananya Jumat di tempat yang dianggap bahagian dari negeri. Wuqu'uha, terlaksananya Jumat, bi mahallin, di tempat, ma'dudin, yang dianggap, minal baladi, dari negeri. Walau bi fadain, walaupun di tanah lapang, ma'dudin minha, yang dianggap termasuk darinya negeri. Nah, tanah lapang yang ada di Cengkeh itu boleh buat salat Jumat di situ. Kalau masjidnya pindah ke situ, maksudnya jamaah masjid pindah ke situ. Tapi kalau di masjid salat Jumat, tanah lapang salat Jumat enggak boleh. Di tanah lapang kita di bawah itu boleh juga salat Jumat. Kalau gabung Muhajirin dan Nurul Hidayah di situ lebih bagus. Nah, kalau ada sawah yang kering, buat salat Jumat di situ juga boleh. Yang penting persawahan, tanah lapang itu masuk di dalam batas balad. Itu yang pentingnya. Ma'dud minal balad. Bi angkana fi mahallin la taksuru fihi salat. La tuksaru fihi salatu. Dengan bahwa ada ia tanah lapang pada tempat yang tidak diqasar padanya akan salat. Pada tempat yang tidak qasar padanya akan salat. Mana tanah lapang yang jauh di Kota Padang ni? Hah? Bonjol kan dalam kota, di luar kota. Musik itu untuk sendiri aja, yang kedua pula orang mendengarkan. Nah, luar kota, luar, artinya kita pergi ke situ tuh jauh baru ada. Nggak ada berarti. Nah, jaraknya dari kota itu 144 km gitu. Bahwa ada pada tempat yang kesananya tuh perlu qasar salat. Nah, itu nggak boleh. Wa illam yattasil bil abniyati, walaupun dia masih tersambung dengan bangunan. Walaupun masih tersambung dengan bangunan. Maaf, walaupun tidak tersambung dengan bangunan, ada pakai lam. Bi khilafi mahallin ghaira ma'dudi minha, dengan sebalik tempat yang tidak dianggap bahagian darinya negeri. Tempat yang tidak dianggap bahagian darinya negeri. Orang enggak menganggap lagi itu bagian wilayah Kota Padang. Tempat di luar Kota Padang yang orang tidak menganggap itu bagian dari wilayah Kota Padang, maka pada saat itu tidak boleh melakukan Jumat di situ. Mana kategori tempat yang tidak dianggap lagi di wilayah satu negeri? Ma yujawizu as-safara, ma yujawizu safaru al-qasra min, jarak atau tempat yang membolehkan oleh safar qasar darinya tempat. Yang membolehkan oleh safar qasar darinya tempat. Misalnya mana? Jamaah masyarakat kota Padang
membuat sholat Jumat di bandara. Nah, itu nggak sah sholat Jumatnya. Masyarakat Kota Padang buat sholat Jumat serentak di bandara. Pesawat semuanya terbangkan ke Jakarta, kemudian didelay selama 2 jam. Jadi di bandara Internasional Minangkabau itu nggak ada satupun pesawat. Nah, pernah antum dengar sholat Jumat di bandara? Adanya di Papua, di Wamena. Itu pernah di situ melakukan sholat Jumat di bandara, dikosongkan sholat Jumat di situ. Nah, sholatnya juga pernah. Sholatnya itu Jumat kayak Id nih. Di bandara diizinkan. Di bandara sholat Id. Nah, kalau bandara itu letaknya dalam Kota Padang boleh. Karena ma'dud min, dia masih dianggap Kota Padang. Tapi kalau bandara itu sudah tidak lagi di Kota Padang, sudah di Padang Pariaman, sehingga kalau orang safar dari Kota Padang sampai di tempat bandara itu safar sudah boleh dia qasar situ. As-safaru yujawizul qasra min. Safar sudah membolehkan dia untuk qasar di situ. Kenapa? Karena dia sudah berada di luar balad. Nah, sekarang balad ini menjadi problem. Apakah balad itu provinsi? Apakah balad itu kota? Provinsi nggak ada pendapat. Apakah balad itu kota, ataukah kecamatan, ataukah kelurahan, ataukah mana caranya? Sudah mulai sadar besar kota, ataukah kecamatan, ataukah kelurahan, atau kabupaten apa itu? Atau Ibu Lurah apa? RT atau KRT-an? Itu susahnya. Kalau untuk safar salat itu kita sepakat itu kota untuk safar ya. Jadi kalau meninggalkan Kota Padang jangan coba-coba jamak qasar kalau masih di Kota Padang. Keluar dulu dari Kota Padang baru qasar di situ. Baru boleh jamak di situ. Alhamdulillah sangat strategis sekali bagi orang Kota Padang punya bandara letakkan di Padang Pariaman. Nah, dia keluar Kota Padang sampai di masjid itu dia bisa melakukan jamak qasar salat karena sudah berada di luar kota. Tapi kasihan sekali orang Pariaman, jauh-jauh dari Pariaman pergi ke bandara naik kereta api, kemudian sampai di situ belum boleh qasar jamak. Belum boleh qasar jamak. Nanti di Jakarta baru boleh di qasar jamak. Padang bagus. Mungkin fikih mana itu yang menyarankan begitu? Itu takdir Allah lah, qadarullah. Qadarullah. Yang banyak pergi keluar itu ya yang orang Padang, bukan Pariaman. Maka dikasih mudah oleh Allah. Jaraknya dari Padang dekat, tapi sudah di luar Kota Padang. Pariaman ke Pariamannya, ke bandaranya jauh, sampai di bandara belum boleh lagi qasar jamak. Nah, itu yang kasihan. Nah, kalau begitu dia pergi dulu ke Berok, orang Pariaman. Bikin qasar jamak di situ, baru berangkat dari Berok ke bandara lanjut sholat. Lanjut perjalanan, nggak perlu lagi sholat. Far'un law kana fi qaryatin arba'una kamiluna, jikalau ada di satu qaryah
Nah, untuk salat Jumat enggak mesti balad, Korea dah cukup. Artinya kecamatan. Nah, diperkecil lagi kelurahan. Maka sebagusnya satu kelurahan itu satu solat Jumatnya. Nah, bolehlah katakan Korea ini kelurahan. Jikalau ada dalam satu kampung kelurahan arba'una 40 orang kamiluna yang sempurna mereka. Apa makna sempurna? Sempurna 40 orang yang sempurna. Yang 5 syarat tadi: baligh, berakal, laki-laki, merdeka, mustautin. Lazimathum jumu'ah, wajib akan mereka 40 orang oleh solat Jumat. Bal yahrumu alaihim, bahkan haram terhadap mereka 40 orang yang sempurna, alal mu'tamadi, berdasarkan pendapat yang kuat, ta'tilu mahallihim min iqamatiha, mengabsenkan, mengosongkan tempat mereka dari pelaksanaannya Jumat. Haram dikosongkan. Artinya masyarakat setempat sepakat tidak keluar dari kampung pada hari Jumat. Ada keperluan ke kota, ada keperluan ke provinsi, ada keperluan ke kampung tetangga, sesempit-sempitnya waktu harus Jumatan di tempatan masing-masing. Haram hukumnya untuk keluar kalau jumlahnya pas 40 orang. Karena kalau keluar 1 orang, itu berarti dia telah mengosongkan Jumat di kampungnya. Wa zihabu ilaiha fi baladin ukhra, haram juga pergi kenya solat Jumat di negeri lain. Haram pergi untuk solat Jumat ke negeri lain. Wa in sami'un nida, walaupun mereka mendengar azan. Walaupun mereka mendengar azan. Apa maksudnya mendengar azan? Walaupun mereka mendengar azan di tempat dia tinggal, yaitu azannya negeri yang dituju itu, enggak boleh. Hidupkan negeri sendiri. Berkata Imam Ibn Rif'ah dan yang lainnya, innahum iza sami'un nida min Misra fahum mukhayyarun baina yahdurul balada lil jumu'ati wa baina ayukimuha fi qaryatihim. Sesungguhnya mereka penduduk kampung tadi yang jumlahnya hanya pas 40 orang, apabila mereka mendengar suara azan dari Mesir, maksudnya dari kota, maka mereka diberikan pilihan antara mereka menghadiri negeri, mereka menghadiri balad tersebut yang tadi dia dengar azan di situ untuk salat Jumat, atau di antara mereka melaksanakan Jumat di Korea mereka, di kampung mereka. Di sini ada bahasa balad, ada bahasa Misra. Balad dan Misra itu maknanya sama. Kemudian ada bahasa Korea. Bahasa Korea. Menurut pendapat pertama, selagi jumlah mereka di Korea tersebut cukup 40 orang, pas 40 orang,
mereka haram hukumnya meninggalkan negeri sehingga salat Jumat tidak bisa terlaksana di kampung mereka. Menurut pendapat Imam Ibnu Rif'ah, kalau mereka mau pindah tersebut bukan ke kampung yang lain, mereka pindah bukan ke kampung, dari kampung ke kampung, tapi mereka pindahnya adalah dari kampung ke balad, dari kampung ke kota, pilihannya begitu, dan dia dengar azan dari kampung mereka, azannya masjid dari kota tersebut, azannya masjid balad tersebut, kata Imam Ibnu Rif'ah boleh pilih. Boleh dia mengosongkan tempat mereka salat Jumat, semuanya beramai-ramai ngumpul ke balad, atau mereka melaksanakan Jumat di kampung mereka masing-masing. Wa iza hadarul balada lam yakmul bihim adat li'annahum fi hukmil musafirin. Apabila mereka hadir semuanya ke balad, mereka sepakat hari ini kita enggak ada khatib di Korea kita ini, kita semuanya pindah ke Masjid Raya. Pindahlah mereka, niscaya tidak sempurna dengan mereka yang hadir dari kampung oleh jumlah Jumat di balad tersebut. Artinya kehadiran mereka 40 orang dari Korea ke balad itu tidak menyebabkan solat Jumat di balad itu sah atau enggak sah. Enggak bergantung kepada mereka. Kalau ahli balad itu cukup 40 orang, sah Jumatnya. Kalau ahli balad itu justru tidak cukup 40 orang, tidak sah Jumatnya. Kehadiran mereka tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena mereka hukum musafir. Titik. Dikit lagi. Ada far'un di belakang. Wa idza lam yakun fil qaryati jam'un, apabila tidak ada di satu kampung jamaah tan akidu bihil jumu'ah yang terakad dengan mereka oleh Jumat. Di satu kampung, di satu desa tidak ada jamaah yang terakad dengan mereka oleh Jumat, walaupun dengan sebab keengganan sebahagian mereka darinya Jumat. Walaupun dengan sebab imtina, keengganan sebahagian mereka dari Jumat. Jumlah laki-laki balik berakal merdekanya cukup, tapi yang hadir ke Jumat tidak cukup. Apa yang harus mereka lakukan? Yalzamuhum, wajib bagi mereka, wajib terhadap mereka sa'yu, berjalan ila baladin, ke sebuah negeri, yasma'una min janibihi an-nida'a, yang mereka bisa mendengarkan dari tepinya negeri akan azan. Dia bisa dengarkan dari tepinya negeri akan azan dari negeri tersebut. Katakanlah kampung itu ada di tengah-tengah, sebelah depan ada satu balad, belakang ada balad, kanan balad, kiri juga ada balad. Mereka wajib hadir ke negeri yang mana? Bagian depan kah, kanan kah, kiri kah, atau kanan kiri? Kanan atau kiri? Jawabannya adalah kira-kira azan negeri mana yang terdengar kalau dia berdiri di pinggir kampung dia. Pergi ke depan dulu, dengar enggak azan masjid depan tu? Oh enggak. Pergi ke kanan, dengar enggak? Enggak juga. Pergi ke kiri, dengar, pergi salat Jumat ke kiri. Enggak dengar, pergi ke belakang, enggak terdengar juga. Kalau 4 penjuru dia berdiri, tidak ada dengar azan daripada negeri sebelah, maka mereka tidak wajib Jumat. Yang duha silakan. Berkata Imam Ibnu Ujail,
Walau ta'addadat, jikalau berbilang-bilang, mawadi'u mutaqaribatun, za kullun bi ismin, berbeda masing-masing dengan namanya, tempatnya berdekat-dekatan, tapi masing-masing punya nama, maka bagi masing-masing adalah hukumnya. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, innama yattajihu dzalik, hanya saja kuat pendapat demikian, in udda kullu ma'a dzalik qaryatun mustaqilatun urfan, jika dianggap masing-masing beserta demikian qaryah yang mustaqillah, yang berdiri sendiri menurut uruf. Misalnya di sini Jumat di Nurul Hidayah, Jumat di Muhajirin, Jumat di Ittihad, 3 tempat salat Jumat yang berdekat-dekatan. Kemudian Tapiyai 4, kemudian Nurul Ain, Nurul Yakin 5, Muta'addidah, tempat yang berbilang-bilang. Hukumnya sah-sah saja kalau dia punya tempat itu masing-masing punya nama, masing-masing punya nama. Oke, Ittihad apa namanya? Bukan nama masjidnya, nama tempatnya. Katakan Indarung. Nah, itu Masjid Raya Indarung. Tapi aye, nggak ada nama negeri, nggak ada nama kampung di situ. Oke, nggak masuk itu berarti. Nurul Yakin, Nurul Yakin, hah? Batu Gadang. Muhajirin, hah? Apa? Nurul Hidayah punya nama masing-masing. Kalau punya nama, falikulin hukmuh, masing-masing punya hukumnya. Tapi kalau enggak, maka dia tidak dianggap Korea. Itu bukan Korea, Keborejo itu. Keborejo Ngalau itu bukan dianggap Korea. Kalau begitu mana yang sah? Nah, menurut satu pendapat masih yang tua yang sah. Oke lah, Nurul Hidayah dan Ittihad itu beda wilayah. Berarti Ittihad yang sah karena dia raya. Nah, tapi ayat itu nak tahu mana yang lebih tua. Begitu kira-kira. Kecuali dulu ada satu masalah dulu di Tigo Jangko. Nah, ada 2 masjid di satu desa Tigo Jangko, ada 2 masjid di situ. Satu Masjid Al-Muttaqin, satu Masjid Mukarramah. Ketika di permasalahan, jawaban mereka apa? Dulu itu desanya 2, dulu 2. Satu Tigo Jangko, satu Bukit Barisan. Oh, kalau begitu asal usulnya nggak ada masalah. Nah, yang sini kita nggak tahu nih. Nah, khair insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillah.